Selamat datang di channel Kuliah Kehidupan. Ini adalah kesempatan pertama saya untuk berbagi apa yang telah menjadi pengalaman saya dalam konteks komunikasi. Komunikasi yang saya lakukan adalah komunikasi secara praktek, alias saya tidak memiliki gelar akademik dalam ilmu komunikasi, namun saya berkarya dan bekerja di dalam dunia komunikasi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya agar kita bisa memiliki kemampuan bicara dengan optimal. Kalian pasti pernah berpikir, kenapa ada public figure yang selalu bisa membentuk dan mengarahkan suasana ataupun orang yang ada di sekitar mereka. Kita seakan diajak untuk masuk ke dalam kerangka berpikirnya, serta tanpa sadar setuju dengan apa yang mereka katakan. Hal itu bukanlah suatu skill yang berbau mistis ataupun hipnoterapi. Walaupun apa yang akan saya bahas kali ini mungkin sedikit akan menyinggung psikologi bawah sadar dari orang yang mendengar kita berbicara. Indonesia dari masa penjajahan dulu banyak melahirkan para orator ulung. Bahkan sebelum para orator ini, banyak figur-figur agama yang juga menjadi panutan masyarakat dengan alasan cara dan gaya bicaranya yang berwibawa. Ya, wibawa adalah suatu bentuk hasil dari cara bicara yang optimal yang bisa dimiliki oleh semua orang. Wibawa ini tidak bisa dibuat-buat. Kita tidak bisa berpura-pura untuk menjadi orang yang berwibawa, karena wibawa itu bukan dilihat, tapi dirasakan. Lalu apa hubungannya dengan kebijaksanaan? Apakah ada korelasinya antara berbicara dengan kebijaksanaan? Tentu ada, karena ketika seseorang telah terasa kewibawaannya, justru di balik itu terdapat akan kebijaksanaan. Wah, kalau gitu ketika kita mempelajari cara bicara yang baik kepada orang lain, berarti kita bisa menjadi seperti itu dong. Pastinya bisa, tetapi tetap membutuhkan hal-hal lain di belakangnya. Uniknya, untuk mendapatkan dua sifat itu ke dalam diri setiap manusia, bukanlah hanya terpaku dari cara berbicara, tapi justru yang paling penting adalah membiasakan untuk banyak membaca buku ataupun membaca artikel-artikel tentang pengetahuan yang kita sukai. Contoh yang paling nyata ialah sosok Bung Karno dan Bung Hatta. Beliau berdua merupakan dua orator ulung yang memiliki pendukung garis keras masing-masing. Mereka berdua adalah orang yang selalu haus ilmu dan terus-menerus membaca buku-buku tentang filosofi kehidupan, tentang kenegaraan dan tentang kemanusiaan. Nah, karena mereka membaca, mereka berdua mampu untuk mewujudkan cita-cita luhur dari para pejuang sebelum mereka untuk mendapatkan kemerdekaan. Setiap Bung Karno orasi, setiap itu pula Bung Karno mampu membuat orang yang mendengarkannya diam dan setuju akan apa yang dia katakan. Begitu juga dengan Bung Hatta. Semua anggota di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia yang kala itu sering melakukan pertemuan di Belanda, selalu mendengarkan dengan seksama yang dikatakan dan diutarakan oleh Bung Hatta. Mereka yang menjadi peserta pidato ataupun orasi dari dua sosok tersebut selalu pulang dengan suatu pencerahan pemikiran yang baru dan bertekad untuk memperbaiki atau memodifikasi cara berjuang mereka. Dalam buku Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adams, Bung Karno di situ menjelaskan apa yang menyebabkan dia bisa berbicara di atas panggung besar dan di depan puluhan ribu manusia. Dia selalu mengutarakan bahwa apa yang dia katakan adalah sebuah kejujuran dalam berpikir dan kejujuran dalam merasa. Dia memahami betul apa yang menjadi permasalahan rakyat di kala zaman perjuangan itu. Dia mengaku dia adalah produk dari buku-buku yang dia baca serta produk dari latihan-latihan pidato yang dia lakukan semasa dia kecil. Bung Karno kecil selalu mendengarkan pidato-pidato pemimpin dunia, khususnya Eropa, melalui radio yang dia dengarkan di kamar serta buku-buku dari luar negeri yang dia coba pahami. Lain Bung Karno, lain lagi Bung Hatta. Kebetulan Bung Hatta kecil berasal dari keluarga yang memiliki fasilitas lebih dari cukup. Bung Hatta memiliki semangat untuk belajar karena dia ingin memberikan keleluasaan lebih terhadap Indonesia untuk bisa mengurus diri sendiri sebagai bangsa dan negara. Tidak sampai di situ, semangatnya itu membawanya untuk belajar ke negeri Belanda dengan tujuan memahami betul isi pemikiran dari penjajah bangsa saat itu. Sepulang dari sana, dia mengerti bahwa memupuk semangat kemerdekaan hanya bisa dilakukan dengan diskusi serta pidato-pidato di depan rakyat. Dia mulai melakukannya dengan mengumpulkan berbagai komunitas pemuda untuk diajak berdiskusi dan memberikan solusi. Jadi, sampai sini cara pertama yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan cara kita berbicara adalah dengan membaca. Lalu setelah itu, apalagi yang perlu kita lakukan untuk bisa bicara dengan baik dan percaya diri? Hal yang kedua adalah hal yang mungkin juga tidak banyak dipikirkan oleh kita sebagai masyarakat modern saat ini. Cara yang kedua tidak lain adalah menulis. Ya, menulis. Anda tidak salah dengar. Setelah proses di awal tadi, ketika kita selesai membaca, kita pasti jadi memiliki pembahasan baru yang fresh dalam pikiran dan hati kita. Hal ini hanya bisa diurai dan dimengerti dengan menulis.
Banyak sekali orator-orator yang hebat di dunia ini dan hampir semua dari mereka memiliki buku yang akhirnya bisa kita baca hingga sampai zaman modern saat ini. Kalau dari dalam negeri, banyak sekali buku hasil pemikiran dari sosok-sosok dalam negeri ini, mulai dari Ki Hajar Dewantara, Sultan Syahrir, hingga Tan Malaka. Mereka semua menuliskan apa hasil bacaan mereka yang mereka coba untuk turunkan melalui buku-buku tersebut. Karena buku juga merupakan bentuk bicara, tetapi melalui tulisan. Ada pepatah mengatakan bicaralah di saat yang tepat, atau bahkan ada pepatah lain yaitu diam adalah emas. Nah, komunikasi yang optimal adalah di mana kita bisa memahami kapan harus bicara dan kapan harus diam dengan memperhatikan, serta mengerti apa yang menjadi bahan diskusi atau permasalahan. Dengan membaca buku serta menulis, kita akhirnya pasti juga memiliki kosakata yang lebih luas dan sudut pandang yang juga lebih luas. Dua modal ini nyatanya masih butuh satu lagi untuk bisa handal dalam berbicara, sehingga kita bisa menjadi orang yang didengarkan dalam berbicara. Untuk cara yang ketiga ini, menurut saya butuh pemahaman yang lebih ya terhadap diri sendiri. Setelah banyak membaca serta menulis apa yang jadi pemikiran kita bisa saja jadi lupa diri bahwa masih ada banyak sudut pandang di luar sana. Dan hal itu dapat menimbulkan perasaan sombong di dalam diri sendiri dan merendahkan orang lain. Ketika menghadapi perbedaan sudut pandang, justru kita perlu memahami dengan cepat bagaimana menyesuaikan diri dalam diskusi atau bahkan ketika sedang berorasi atau pidato dengan mendengarkan orang lain. Dengan begitu, kita bisa berkontribusi dengan baik dan cukup dalam setiap diskusi maupun brainstorming di kondisi apapun dan dengan siapapun. Ini pun sesuai dengan peribahasa lain yang sering kita dengar yang berbunyi manusia diberikan dua telinga dan satu mulut, yang artinya banyak-banyaklah mendengar dan memahami apa yang didengar, lalu utarakanlah dengan bicara yang baik. Karena dengan mendengar, kita menjadi lebih lengkap dalam menganalisa, sehingga memiliki kemampuan untuk berbicara yang sesuai dengan konteks, tegas, tepat, namun tetap netral. Nah, tiga hal itulah yang menjadi bibit awal yang perlu dimiliki oleh kita yang memang ingin memiliki gaya bicara, cara bicara, atau apapun yang berkaitan dengan berbicara secara optimal. Maka dari itu kita harus membiasakan diri untuk membaca, menulis, dan mendengar agar kita bisa mendapatkan perkembangan di setiap harinya. Oke, sekian dulu nih pembahasan kita di video kali ini. Nah, untuk kalian yang masih penasaran bagaimana sih kita bisa mengoptimalisasi cara bicara kita agar kita tidak grogi ataupun bingung ketika berhadapan di depan semua orang, tetap tunggu video selanjutnya di channel ini. Dan jangan lupa share, subscribe, ataupun komen apapun yang menjadi pertanyaan kalian tentang pembahasan di video ini ataupun pembahasan yang ingin kalian mengerti di depannya. Akhir kata, sampai ketemu di video selanjutnya.